bahwa tempat ini pada saat masa pembangunan itu memakan banyak korban. Ya, Banyaknya korban yang jatuh di tempat ini tuh memang semuanya by accident atau beberapa ada yang maaf tapi bisa dibilang tumbal proyek. nah, tapi dia hanya ngasih suatu vision bahwa besok itu atau lusa itu akan ada mayat yang ditemukan di sini Mas ya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Jadi Fasya pada saat kita jalan, Ya. saya melihat sosok siluman yang bisa kita bilang sosok siluman buaya. Buaya tapi ini beda dengan yang biasa kita temuin. Tapi ini buayanya itu warnanya hitam sangat-sangat pekat. Dan saya melihat tubuhnya nih. Sosoknya ini ada di sini Fasya. Lagi di besi ini kan? Di bawah. Di bawah besi ini. Ya. Jadi dia badannya itu badan buaya tapi kepalanya itu tidak ada Fasya. Adanya sosok buaya hitam ini nyatanya juga pernah dilihat oleh Pak Firdaus yang merupakan sesepuh daerah ini. Seorang seekor buaya tanpa pala datang ke rumah saya, ingin melukai saya, mencekiklah bahasanya. Sosok buaya. Tapi itu hitam pekat sekali Fasya. Terus apakah sosok ini mengganggu di tempat ini kan Anda? Kalau untuk mengganggu sih nggak ada Fasya. Kayak ada sesuatu yang jadi dia kayak tuh. Iya. Kayak dia menepakkan apa namanya? Buntutnya. Buntutnya kayak gini. Sosok ini kepala dengan buntutnya itu terpisah Fasya. Jadi nggak menjadikan satu wujud dengan full buaya itu tidak. Melainkan badannya di sini, Iya. sosok kepalanya itu ada di sebelah sana Fasya. Di besi yang sana. Besi sebelah sana. Nah dia sewaktu-waktu bisa menyatu Fasya. Bisa menyatu ke badan. Di saat dia menyatu, pasti ada suatu tanda bahwa ada yang mungkin entah nanti akan ada sesuatu yang bisa kita bilang kayak ini meluap ataupun Oh, berarti pada saat dia menyatukan kepala dan tubuhnya itu menandakan ada kejanggalan yang Ya. akan terjadi kan Ya, Anda? betul. Oh. Dan apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok-sosok pengganggu di tempat ini? Tidak ada hubungannya sih Fasya. Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Berarti memang dia hanya di sini dan asal si sosok ini itu dari kerajaan di belakang Ya, sana. bukan kerajaan, lebih tepatnya istana. aja. Istana. Istananya. Adanya sosok buaya hitam tanpa kepala ini ternyata merupakan salah satu bagian dari istana Ghaib yang memang sudah dan Ananda lihat ketika memasuki tempat ini. Jadi emang di tengah-tengah sini emang ada istana yang tadi saya bilang, tapi saya belum bisa melihat detail sampai ke dalam. Ya. Nanti mungkin pada saat di dalam kita bisa lebih jauh untuk ada apa aja sih. di dalam Belum istana mampu ini. menguak seluruh misteri yang ada di bendungan pintu air 10 ini, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran lebih dalam lagi di tempat ini. Bisa tanya Ya. sejarahnya sekali minta izin kali Ya, ya? siap. Halo Pak, saya Fasya. Saya Anda. Ya, jadi kita mau melihat-lihat di tempat ini, boleh ya Pak? Boleh. Oke, tapi sebelumnya bangunan ini tuh sejarahnya kayak gimana ya Pak? Oh, bangunan ini dibangun oleh waktu penjajahan zaman Belanda ya. Dibangun oleh pemerintah Belanda. Oh. Itu tahun 1927 untuk bangunannya. Nah, diresmikannya tahun 1930. Oh gitu. Kalau Nah. dari yang kan Anda lihat itu dari segi pembangunannya gimana kan Anda? Ya, jadi bangunan ini betul
Kayak sebelah sana. Di sebelah sana. Ya. Kayak ada sosok wanita. Memang benar di sini saya pun sebagai petugas sering menemukan ada sosok wanita ataupun pria yang sedang nongkrong di sini, tapi kita samperin nih nggak ada dia. Oh, jadi pada saat Bapak sedang tugas jaga di sini, Bapak melihat seperti ada sosok laki-laki dan sosok wanita yang sedang duduk di tempat ini, tapi pas Bapak samperin sosok itu tidak ada. Nggak ada. Serem juga ya. Tapi memang dia masih ada dan suka naik ke atas juga sih pasti. Tapi mungkin bisa kita langsung ke sana kan? Iya. Saya permisi dulu ya. Oh, iya. Makasih Baik, banyak, Pak. Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya pun melanjutkan penelusuran kembali bersama Den Ananda. Makin dikonfirm lagi dari penjelasan Kananda dan Bapaknya, Iya. bangunan ini tuh bener-bener terlihat seperti bangunan zaman dulu ya, Kananda. Iya, zaman Belanda. Dan aku nggak tahu ya, entah ini sudah direnov atau gimana, tapi vibes-nya tuh masih dapat banget Betul gitu, banget, vibes zaman betul, dulunya. betul. Pada saat pembangunan ini yang tadi saya bilang ada yang bisa kita bilang memakan korban jiwa. Nah, sosoknya itu ada di sebelah sini Pak. Den mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di sini. Sosok apa itu, Kananda? Jadi dia itu adalah bisa kita bilang kuli bangunan kalau di zaman Oh, saatnya. pekerja ya. Pekerjanya. Nah, Oh. Kananda? Den Ananda mencoba untuk lebih mendekati sosok yang sedang diajak berkomunikasi. ya. Jadi pada saat pembangunan ini berjalan Mas ya. Ini kan lumayan tinggi ya Mas ya. Betul. Nah, dia itu terjatuh sih Mas ya. Tapi bukan disebabkan sama goib yang ada di sini Mas ya. Melainkan emang Kecelakaan aja. kerja aja. Nah, dan juga ini makhluk yang di samping saya ini adalah bukan yang dulunya meninggal, melainkan jin yang menduplikasi saja Mas Iya, ya. karena ada tragedi di tempat ini ya, Betul, Kananda. betul. Oh, tapi apakah sosok ini mengganggu? Kalau mengganggu sih enggak ya, tidak mengganggu. Tapi dia tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul dan datang ke sini itu pada saat saya mencoba memflashback pada saat pembangunan ini berjalan Mas ya. Oh, Ya makasih. mungkin aku juga ingin menyambung perkataan Kananda tadi bahwa tempat ini pada saat masa pembangunan itu memakan banyak korban. Ya, Banyaknya korban yang jatuh di tempat ini tuh memang semuanya by accident atau beberapa ada yang maaf tapi bisa dibilang tumbal proyek. kalau sejauh ini sih hanya by accident Fasa, bukan untuk tumbal. Tapi emang saya mencium bau sesuatu yang bisa kita bilang menanam kayak kepala, tapi saya masih belum bisa mengetahui di mana posisinya. Nanti mungkin sambil berjalannya mungkin bisa tahu kali Mas. Oke, baik Kananda. Kananda sekarang sedang bertemu lagi dengan sosok lainnya yang aku masih belum tahu itu sosok apa. Nah, di samping saya ini ada sosok wanita dengan pakaian gaun dan menggunakan payung Mas ya. Jadi dia menggunakan posisinya itu begini Berdiri ya. dengan menggunakan payung seperti ini Mas ya. Dengan pakaian gaun putih. Dan Ananda melihat adanya sosok wanita yang menggunakan payung di tempat ini, di mana sosok ini juga pernah dilihat Pak Gunawan yang memang menjadi penjaga di sini. Waktu saya di atas sendiri ya, mau buka pintu nomor 5, saya mau berjalan, itu ada yang lagi berdiri pegang payung. Itu pun saya mau ngelewatin, ragu, takut, saya agak ngeri-ngeri sedikit ya, agak ngeri-ngeri juga. Tapi wanita ini bukan wanita yang biasa kita temui Mas ya, jenisnya. Melainkan beda dengan dia menggunakan payung dan dia hanya begini saja Mas. Oke, Sebelah sini. mungkin aku langsung menanyakan ini aja Kananda, apakah ini sosok yang mengganggu di tempat ini? Dia bilang, sebetulnya saya itu tidak mengganggu mungkin pegawai yang ada di sini lebih ke sana. Tapi dia hanya ngasih
suatu vision bahwa besok itu atau lusa itu akan ada mayat yang ditemukan di sini Mas ya. Jadi sebetulnya adalah jenazah-jenazah yang di sini itu adalah yang hanyut dan nyangkut. Tapi maaf, tapi memang nyangkut ya di sini ya. Nyangkut di sini. Nah, dia ngasih suatu atau ngasih clue kalau dia menampakkan wujudnya itu pasti besok atau lusa itu akan ditemukannya jenazah. Maaf, tapi ada jenazah yang ikut hanyut di sungai ini dan berakhir di bendungan ini. Si sosok ini akan memberikan tanda ke para penjaga, menampakkan dirinya, dan disitulah penjaga itu tahu bahwa beberapa hari ke depannya akan ditemukan jenazah di bendungan ini. Kita lagi jaga malam nih, ketiduran di sini. Kalau ada yang nyamperin kita, minta tolong tuh apa perempuan, itu pasti siangnya kejadian ada mayat. Dan sosok ini pun juga bisa ditemuin di atas Mas ya. Nih, di bangunan itu Mas ya. Dari mana asalnya si sosok ini kan Anda? Jadi wanita ini asalnya itu adalah di dalam istana yang tadi kita sebutkan di awal itu Mas ya. Jadi dia penghuni istana yang ada di sungai ini. Ada yang ada di perairan ini ya, lagi-lagi ya. Tapi yang saya lihat sih emang wanita ini cantik dengan pakaian gaun, dengan menggunakan payung itu. Tapi untuk segi negatifnya itu tidak ada sih Mas. Apa tujuan dari si sosok ini itu memberitahu bahwasanya akan ditemukannya jenazah yang tersangkut di perairan ini ke para penjaga? Jadi kata wanita ini adalah saya hanya bisa ngasih tahu penjaga saja. Kalau saya tidak ngasih tahu bahwa ada clue atau vision untuk nanti besok atau lusa itu bahkan ada kejadian itu, biasanya nggak ditemukan pasien jenazahnya itu. Maksudnya? Yang ditemukan itu adalah, jadi pada saat jenazah ini nyangkut, terkadang jenazah itu sampai ke bawah pasien. Oh, ke dasar perairan ini. Nah, ya? ke dalam itu akhirnya ada sosok yang bisa kita bilang dia kayak ngambil jasad itu sampai ke bawah gini. Oh, seperti ada pusaran air. Betul. Tapi ini sosok makhluk yang ada di sini. Oh, oke, berarti si sosok wanita ini bisa kita bilang membantu juga. Betul. Oh. Lebih ke segi membantu, segi positifnya ada. Oke. Tapi apakah si sosok wanita ini bisa memberitahu kita dari mana asalnya para jenazah itu, atau mungkin bagaimana para jenazah itu bisa tersangkut di perairan ini? Jadi gini Pak ya. Pada saat jenazah udah mau berjalan, maksudnya menuju ke lokasi ini, dia sudah mengetahui sudah jauh banget Mas ya. Sudah jauh banget. Makanya ditemukannya itu besok atau lusanya. Jadi nggak saat ini juga. Misalkan ditampaki sama wujud wanita itu, nggak saat ini pada juga. saat itu juga para petugas menemukan jenazah. Ya, tapi mungkin besok atau lusa akan menemukan hal itu. Oh, berarti memang bukan yang tapi meninggal di perairan ini. Bukan. Tapi memang karena jenazahnya itu hanyut terbawa oleh arus dan akhirnya tersangkutlah di sini. Betul, Pak ya. Apakah sosok ini mengetahui soal sosok yang bisa menyebabkan pusaran air itu? Dia bilang nanti ada yang menyampaikan soal hal itu. Bukan kewajiban dia untuk ngasih informasi soal hal itu Pak. Dia tidak mau, dan dia bilang nanti kamu akan menemukan makhluknya. Oke, baik kalau begitu. Kita mungkin lanjutin penelusuran kita ya kan. Belum menemukan titik terang mengenai tempat ini dan Ananda dan Fasya pun melanjutkan penelusuran. Nah, saya sekilas Pak ya. Ya. Di sebelah sana itu ada makhluk Pak ya. Cuma nanti kita akan ke sana. Kita akan coba komunikasi sama makhluk yang ada di sana itu Pak. Dan Ananda kembali melihat adanya makhluk astral yang ada di ujung jembatan.
Kami pun mencoba untuk mendekati makhluk tersebut untuk dapat berkomunikasi.